Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara akan menyampaikan hasil tugas kami pada mata kuliah struktur baja lanjutan yang dibimbing oleh dosen kami Bapak Tondi Amirsyah STMT. Jadi kami akan menayangkan PowerPoint kami yang berjudul tentang perencanaan dan analisa struktur bangunan baja. Berikut kami persembahkan. Material baja. Baja adalah suatu material buatan yang terbuat dari paduan logam besi dengan unsur-unsur lain, yang dimana materialnya ada seperti magnesa, wolfram, karbon, titanium, sulfur, dan silikon. Material utama pada baja adalah besi. Baja memiliki sifat yang kokoh, tahan lama, dan ramah lingkungan. Dan baja memiliki beberapa kelebihan seperti pemasangan yang cepat, fleksibel, hemat biaya, dan kualitas lebih terjamin. Dan baja juga memiliki kekurangan seperti mudahnya terserang korosi atau karat. Selanjutnya yaitu tentang profil baja dan juga tipe-tipe pada profil baja. Apa itu profil baja? Profil baja itu batangan atau balok yang dibentuk dari baja untuk memberikan kekuatan dan struktur pada bangunan. Profil baja ini itu memiliki penampang yang sama di sepanjang panjangnya dan diproduksi dengan standar yang tinggi. Nah, kita masuk ke tipe-tipe profil baja. Apa sih tipe-tipe profil baja? Tipe-tipe profil baja itu sangat banyak, namun di slide kami ini hanya beberapa saja yang kami masukkan, di antaranya yaitu profil baja WF. Profil baja WF ini berbentuk seperti huruf W dan F atau dikenal dengan width flank beam. Profil ini dibuat dengan cara menekan dan membentuk baja pada suhu tinggi sehingga memiliki kekuatan beban yang cukup besar. Profil ini sering digunakan untuk struktur rangka atap, balok, dan kolom. Bahkan sering digunakan untuk jembatan dan konstruksi bangunan besar lainnya yang membutuhkan kekuatan serta ketahanan yang tinggi. Nah, selanjutnya profil baja C-kanal. Profil baja C-kanal ini dikenal sebagai baja CNP atau kanal C. Profil baja ini digunakan pada gording atap, dinding cladding, dan hingga kanopi pagar rumah. Baja profil C ini dirancang untuk menahan beban besar tanpa kehilangan stabilitas, sehingga menjadikannya solusi ideal untuk konstruksi yang membutuhkan kekuatan dan ketahanan jangka panjang. Nah, selanjutnya yaitu profil baja H-beam. Profil baja H-beam atau H-section steel beam yaitu struktur dengan solusi struktur yang kuat dan serbaguna, yaitu dibuat dari baja canai panas berkualitas tinggi. H-beam menawarkan kekuatan dan daya tahan yang dibutuhkan untuk berbagai jenis bangunan, mulai dari gedung bertingkat hingga infrastruktur. Selanjutnya, profil baja L atau siku, yaitu profil baja L atau profil siku, yaitu profil yang dengan penampang berbentuk huruf L. Profil ini dibuat dari baja ringan atau baja berkekuatan tinggi melalui proses canai panas. Profil ini sering digunakan untuk konstruksi, untuk penguatan sudut, rangka, dan bracing. Desain L ini memungkinkan penggunanya untuk efisien dalam menahan geseran atau tegangan di bawah beban titik, serta memberikan dukungan tambahan yang diperlukan pada struktur seperti gedung, jembatan, dan elemen bangunan lainnya. Nah, di slide selanjutnya itu ada klasifikasi profil baja. Di situ ada desain penampang. Nah, itu klasifikasi profil baja berdasarkan SNI 2020. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fajar Ansari, NPM 2207210036. Saya akan menjelaskan bagian saya mengenai apa itu pembuatan struktur baja dan kombinasi. Pembuatan pada struktur baja dirancang untuk memastikan struktur aman, stabil, dan mampu menahan semua gaya yang bekerja sesuai dengan standar yang berlaku, misalnya SNI 1727/2020 dan SNI 1729/2020.
Beban merupakan nilai keluar yang bekerja pada suatu komponen struktur. Komponen ini merupakan suatu penentu perencanaan struktur, di mana apabila beban yang ada melebihi beban yang direncanakan akan berakibat fatal pada bangunan yang akan dibangun. Dalam analisa struktur, terdapat beban-beban yang bekerja, seperti beban mati tambahan, dan beban hidup. Beban mati adalah beban permanen yang berasal dari berat elemen, struktur, dan material yang menyusun struktur baja. Misalnya, yang termasuk dalam beban mati adalah seperti kolom, balok, bracing, berat plat baja atau decking pada lantai atau atap, berat material beton pada plat lantai komposit jika digunakan, lalu berat sambungan, baut, las atau plat baja penyambung. Dan beban mati tambahan adalah beban permanen selain berat struktur utama. Beban ini bersifat tetap tetapi tidak termasuk dalam berat elemen. Contohnya adalah beban mati tambahan yaitu berat lantai finishing keramik, parket, karpet, berat plafon, partisi dinding, dan insulasi terminal. Lalu seperti yang termasuk beban mati tambahan adalah seperti pemasangan AC, pipa air, instalasi listrik, berat atap tambahan seperti penutup atap, genteng, dan lainnya. Lalu adalah beban hidup, yaitu beban sementara yang berasal dari aktivitas manusia, barang, atau penggunaan struktur. Beban ini tidak tetap dan tergantung pada fungsi struktur. Contoh dari beban hidup adalah beban manusia, furnitur, atau barang pada lantai gedung struktur baja itu. Beban kendaraan misalnya adalah jembatan baja, beban mesin atau peralatan pada lantai-lantai industri seperti pabrik. Untuk mencari beban-beban kombinasi dalam struktur baja digunakan beban kombinasi yang didapat dari SNI 1729/2020. Ada 7 kombinasi beban yang digunakan dalam metode desain kekuatan, di mana D adalah beban mati, L adalah beban hidup, LR adalah beban hidup atap, S adalah beban salju, R adalah beban hujan, W adalah beban angin, E adalah beban gempa. Untuk metode DFBT ada 7 metode. Yang pertama 1,4D, 1,2D ditambah 1,6L ditambah 0,5 dalam kurung beban hidup, beban salju atau beban hujan. Lalu yang ketiga 1,2D ditambah 1,6 dikali beban hidup atap, beban salju, beban hujan ditambah beban hidup atau 0,5 beban angin. 1,2D ditambah 1,0 beban angin ditambah beban hidup ditambah 0,5 beban hidup atap atau salju atau hujan. 1,2D ditambah 1 kali gempa ditambah beban hidup ditambah 0,25. 0,9 beban mati ditambah 1 beban hidup. 0,9 beban mati ditambah 1 kali beban gempa. Untuk metode DKI adalah beban mati. Yang kedua, beban mati ditambah beban hidup. Yang ketiga, beban mati ditambah beban hidup atap atau salju atau hujan. Yang keempat, beban mati ditambah 0,7 beban hidup ditambah 0,75 beban hidup atap atau salju atau hujan. Yang keempat, beban mati ditambah 0,6 beban angin ditambah atau 0,7 beban gempa. Yang keenam adalah beban mati ditambah 0,75 beban hidup ditambah 0,75 beban 0,75 dikali 0,6 beban angin ditambah 0,75 beban hidup atap atau salju. Yang ketujuh adalah beban mati ditambah 0,75 beban hidup 0,75 kali beban 0,75 dikali 0,7 beban gempa ditambah 0,75. Lalu yang ke-8 0,6 beban mati ditambah
beban angin. Ditambah 0,7 beban gempa. Oke, saya akan menjelaskan dasar rencana balok lentur dan geser dan pengaruh beban. Langkah perencanaan balok lentur di sini terlihat merupakan tabel F-nya. Di sini kita bisa lihat bentuk penampang melintangnya dari F2 sampai F12 dan kelengsingan sayapnya dari F2 sampai F12. Dan di sini bisa kita lihat C itu merupakan, kita bisa lihat keterangannya di sini bukan C kompak, dan inci S bukan incinya non kompak dan S nya langsing, dan seterusnya kita bisa lihat di bagian sini semuanya. Dan bagian kelangsingan badan mencarinya C merupakan kompak juga dan C juga kompak di bagian F3. Dan kita bisa lihat kalau Anda tidak tahu N atau A di bagian F12 dan F11 dan F10, kita lihat N atau A itu merupakan tidak diberikan kelangsingan elemen secara khusus atau non applicable. Dan sumber ini dari SNI 1729/2020. Selanjutnya, perencanaan balok lentur. Memang lentur. Periksa tegangan kip untuk bagian yang tertekan. Hal ini sangat dipengaruhi lateral support dan gaya lintang dengan geser maksimum ada pada web atau plat badan gelaga. Dan di perencanaan tumpuan dan bidang kontak beban terpusat ada dua. Yang pertama, periksa apakah lebar tumpuan cukup untuk menjaga bahaya crippling, dan kedua, periksa apakah lebar tumpuan cukup untuk menjaga bahaya tekuk pada web atau plat badan. Dan D, lenutan Fmax itu lebih kecil dari Virgin, dan rencana sambungan gelagat itu lebih besar dari 0,85 A bruto. Kelima syarat di atas harus dipenuhi sehingga perencanaan gelagat disebut kuat. Yang paling ideal apabila tegangan yang ada mendekati sama dengan yang diizinkan agar cukup kuat dan ekonomis. Profil simetris dengan beban simetris yang tegangannya dapat dihitung sebagai F sama dengan MC atau per dibagi I. Hal ini menyangkut lentur umum pada balok prismatis sembarang, yaitu bahwa dengan sembarang bentuk penampang yang konstan sepanjang bentang. Balok juga dianggap tidak mengalami torsi. Selanjutnya, geser pada penampang gilas. Perencanaan balok yang memiliki bentang panjang biasanya lebih ditentukan oleh syarat lenutan daripada syarat tahanan. Pada balok dengan bentang menengah, ukuran profil lebih ditentukan oleh lentur pada balok. Namun demikian, pada balok-balok dengan bentang pendek, tahan geser lebih menentukan dalam pemilihan profil. Dan kekuatan terhadap gabungan lentur dan geser, umumnya kapasitas lentur batas tidak dipengaruhi oleh gaya geser. Demikian juga kapasitas geser batas tidak dipengaruhi oleh momen lentur pada badan yang tekuk lentur tidak dapat terjadi. Tetapi gabungan gaya geser yang besar dan lentur pada badan dapat menyebabkan badan di dekat sayap meleleh. Hal ini mengakibatkan sebagian momen lentur yang dipikul oleh badan pindah ke sayap. Dan selanjutnya kita bisa lihat ini konsep perencanaannya. Dan konsep perencanaan dari elemen lentur mengacu pada LRDF, yang dimana MU lebih kecil dari theta B MN, dimana MU adalah gaya dalam ultima atau momen yang berasal dari analisis akibat beban luar dengan beban terfaktor, sedangkan theta B MN merupakan kekuatan lentur desain atau kapasitas penampang berdasarkan SNI 1729/2020. Kekuatan lentur desain theta B MN dan kekuatan lentur izin MN atau omega B dihitung menggunakan koefisien omega B sama dengan 0,90 dan theta B sama dengan 0,90 dan omega B sama dengan 1,7.
Tahapan pembebanan variasi tegangan lentur akibat penambahan beban dari penampang balok di bawah beban lentur dapat disimulasikan dengan melihat gambar tersebut. Dan di sini kita bisa lihat gambar-gambar simulasinya. Di sini ada kondisi plastis yang di bagian A itu, dan di sini ada tegangannya dan regangannya, dan di sini kita bisa lihat serat luar tanah, dan di bagian C-nya itu plastis sebagian, dan di bagian itu D-nya itu plastis penuh. Bisa kita lihat di sini tegangan dan regangannya. Dan selanjutnya tahapan pembebanan. Berdasarkan simulasi gambar tersebut dapat diketahui bahwa tahapan pembebanan dan kondisi penampang pada gambar A kurang B merupakan beban yang menyebabkan penampang masih dalam kondisi elastis, di mana tegangan lentur akan bervariasi secara linear dari garis netral sampai dengan serat terluar balok. Berdasarkan ilustrasi tersebut dapat diketahui penentuan nilai tegangan-regangan dan momen pada tiap level pembebanan sebagai berikut. Di A, Epsilon lebih kecil, YR, omega, sigma lebih kecil, sigma YR, M kecil lebih kecil, MY. Dan di bagian B, E sama dengan EY, R sigma sama dengan sigma YR, M sama dengan MY. Dan di bagian C, E lebih besar dari EYR, sigma sama dengan sigma YR, MY lebih kecil, M lebih kecil, MP. Dan D sama dengan kurung D tutup kurung. Dan E lebih banyak kecil, YR, M sama dengan MP. Dan selanjutnya akibat penambahan beban maka penampang akan berubah menjadi kondisi inelastis, di mana terjadi leleh pada penampang balok. Pada tahap akhir merupakan kondisi di mana penampang secara keseluruhan mengalami kondisi plastis atau D. Baik, selanjutnya saya akan melanjutkan materi tentang desain kolom baik terhadap kondisi tidak bergoyang dan yang bergoyang. Jadi kondisi bergoyang ini terjadi ketika perpindahan lateral struktur, misalnya akibat beban gempa atau angin yang sangat kecil atau tidak signifikan. Biasanya kita dapati pada penahan lateral struktur yang baik, seperti rangka kaku yang kuat ataupun tembok geser. Jadi pada kondisi tidak bergoyang ini, pergerakan lateralnya hampir tidak terjadi. Dan momen kolom di dalam lebih terkontrol, karena beban lebih fokus pada aksial dan lentur akibat beban gravitasi. Dan kolom diasumsikan lebih besar berperan sebagai memikul beban aksial daripada mengatasi momen akibat goyangan. Dan dalam menganalisis beban pada kondisi seperti ini, kita hanya mempertimbangkan beban aksial dan juga akibat gravitasi, baik beban mati dan juga beban hidup. Sedangkan dalam stabilitas kolomnya didesain dengan faktor kelangsingan yang lebih kecil, karena kita tidak perlu mengantisipasi lateralnya yang signifikan, karena kan tadi pada kondisi ini lateralnya sangat kecil atau bahkan tidak pernah terjadi, hampir tidak pernah terjadi. Selanjutnya pada kondisi bergoyang. Berbeda dengan kondisi yang tidak bergoyang tadi, kondisi bergoyang ini terjadi ketika perpindahan lateral strukturnya yang lebih signifikan. Biasanya terjadi karena memikul gaya horizontal seperti beban angin, gempa, dan lain-lain. Biasanya kondisi bergoyang ini pada bangunan yang lebih tinggi atau penahan lateral strukturnya yang lebih rendah. Biasanya masuk ke dalam kategori kondisi bergoyang ini. Dan dalam kondisi bergoyang ini, pergerakan lateralnya cukup besar sehingga mempengaruhi distribusi beban pada kolom. Dan juga kolom berperan lebih besar memikul momen selain beban aksial. Dalam kondisi goyang seperti ini, kita harus menganalisis bebannya mencakup kombinasi beban gravitasi dan juga lateral. Serta kita harus memperhitungkan efek delta P dalam desainnya,
dan juga faktor kelangsingan yang cukup untuk instabilitas lateral, dan juga menambahkan tulangan untuk menangani momen besar akibat goyangan. Dan untuk memastikan kondisi bergoyang dan tidak bergoyang, kita harus memastikan penahan sistem lateral strukturnya, atau juga menggunakan software seperti ETABS ataupun SAP 2000 dalam memvalidasi asumsi desainnya, karena desain yang benar akan menghasilkan struktur yang aman dan efisien, yang aman dalam menghadapi beban yang terjadi seperti beban gempa, beban angin, dan lain-lainnya. Dan pada desain kolom yang baik terhadap goyang dan tidak bergoyang juga terdapat pada portal bergoyang dan portal tidak bergoyang. Portal bergoyang itu memiliki panjang KL yang lebih panjang dari yang sebenarnya, sedangkan portal yang tidak bergoyang dia lebih kecil dari panjang yang sebenarnya.